Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya meliput kegiatan sehari-hari Pak Alisman, ayah Indra Dragon. Beliau sekarang hidup sebatang kara dan tinggal sendirian di rumah ini. Anak lelakinya yang tertua tinggal di Riau dan bekerja sebagai sopir taksi. Anak lelakinya yang bungsu, Indra Dragon, sekarang mendekam di tahanan polisi karena melakukan tindak pidana ganda terhadap Nia, gadis penjual gorengan. Seperti inilah keadaan rumah tempat tinggal Pak Alisman. Karena hidup sendiri, beliau biasanya makan di warung dan sesekali masak sendiri. Beliau juga harus mencuci pakaiannya sendiri karena istrinya sudah lama meninggal, yaitu saat Indra Dragon kelas 1 SD. Rumahnya belum ada lotengnya, dan dinding atas belakang juga belum ada. Meteran listrik juga belum ada di rumahnya, sehingga beliau masih menumpang saluran listrik dari rumah tetangganya. Dulu Pak Alisman bekerja sebagai sopir truk Padang Jakarta, tetapi sekitar 2 tahun lalu beliau berhenti sebagai sopir truk karena usia yang sudah tua. Setelah itu, beliau bekerja sebagai petani penggarap di sawah milik orang lain, meskipun sekarang usianya sudah 68 tahun. Karena sering dipanggil ke kantor polisi akibat tindak pidana yang dilakukan Indra Dragon, sekarang Pak Alisman tidak bisa menggarap sawah. Karena itu, beliau melakukan pekerjaan apapun yang halal demi mendapatkan penghasilan. Terkadang beliau diminta membersihkan rumput di kebun orang, membersihkan kandang ayam, memasang pagar kebun, atau berbagai pekerjaan lainnya. Beliau juga sering membersihkan rumput, dedaunan, dan ranting yang berserakan di sekitar TKP 8, tempat jasad Nia ditemukan. Beliau tidak meminta uang jasa kebersihan kepada peziarah yang datang ke TKP 8, tetapi beliau memasang wadah tempat sumbangan sukarela yang diikat di pohon pinang. Sayang sekali, terkadang ada orang yang melepas dan membuang wadah tempat sumbangan sukarela ini, dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Dengan penghasilan yang sangat tidak menentu ini, karena tidak ada pekerjaan tetap, beliau mengalami kesulitan finansial dalam memenuhi kebutuhan rutin bulanan untuk dirinya, dan untuk anaknya yang sekarang berada di tahanan polisi. Karena itu, bagi para dermawan yang ingin membantu beliau mengatasi kesulitan keuangannya, silakan lihat postingan terbaru di bagian community kanal YouTube ini. Mewakili Pak Alisman, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada para pemirsa yang ingin membantu beliau. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan untuk mendukung kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, masih ada rencana ya, tapi belum begitu kuat. Karena pengalaman yang kurang bagus dengan dua nyonya yang sebelumnya. Masak sendiri Pak, enggak? Kadang-kadang masak sendiri. Oh kadang-kadang masak ya, kadang beli saja. Karena cuma sendiri ya. Kalau sendiri ini memang praktis. Masa kecil si Indra enggak di rumah ini Pak ya? Enggak, Oh di rumah neneknya. rumah neneknya. Oh gitu. Selama ibunya hidup, Bapak pun enggak di sini tinggal ya Pak? Enggak. Di rumah nenek Indra ya. Setelah Ibu Indra meninggal, baru di sini tinggalnya. Oke Pak. Memang belum terlihat meteran listrik di rumah Pak Alisman ini. Jadi Pak Alisman masih numpang sama tetangga untuk listriknya. Inilah kegiatan sehari-hari Bapak Alisman. Karena beliau hidup sebatang kara, masak sendiri, tidur juga sendiri, dan nyuci juga sendiri.
Nah, seperti inilah kegiatan Pak Lisman saat sedang mencuci pakaiannya yang kotor. Karena memang semua harus dilakukan sendiri. Tidak ada nyonya ataupun pembantu yang akan mengerjakan pencucian pakaiannya. Ini air ledeng, Pak. Enggak, mata air. Oh, mata air. Berarti enggak bayar ya? Enggak. Bagus ya. Airnya bersih. Kalau PAM kan harus bayar rutin tiap bulan. Iya. Dari cara nyuci nampaknya sudah biasa nih Pak ya. Iya. Memang sudah biasa dari dulu ya. Oh, jadi ini memang tempat apa mandi dan nyuci untuk masyarakat sekitar ini Pak ya. Iya. Siapa saja bebas kemari ya. Biasanya nyuci tiap hari atau per minggu Pak? Enggak tentu aja, Pak. Oh, tergantung kondisi pakaian ya. Ini buatan warga lokal atau pemerintah Pak? Warga. Oh, swadaya masyarakat ya. Sekarang saya memperlihatkan kegiatan Pak Lisman, ayahanda Indra Dragon, di TKP 8. Sebagai informasi, TKP 8 ini merupakan parak durian atau kebun durian dari keluarga Pak Lisman ini. Jadi karena di sini jadi tempat yang sering dikunjungi para peziarah, beliau berinisiatif sendiri untuk membersihkan lokasi TKP 8 ini agar para peziarah nyaman dalam berkunjung kemari. Nah, seperti inilah kegiatan Pak Lisman dalam membantu menyiangi daerah sini agar terlihat bersih dan rapi. Ya, Pak. Iya. Perlu diketahui juga oleh para pemirsa, Pak Lisman ini selama ini dia jadi sopir truk yang jurusan Padang Jakarta. Namun karena faktor usia, sekitar 1-2 tahun yang lalu beliau berhenti jadi sopir truk. Selanjutnya beliau menggarap sawah. Namun akibat ada kasus Indra Dragon, tentu Pak Lisman sering dipanggil ke kantor polisi. Karena itu, akibat sering dipanggil ke kantor polisi, beliau tidak bisa menggarap sawah. Karena sawahnya atau jadwal kerja di sawah pasti terganggu dengan seringnya dipanggil ke kantor. Karena itu, beliau sekarang tidak bisa menggarap sawahnya. Otomatis hilang pula sumber penghasilan bagi Pak Lisman dari kegiatan menggarap sawah. Karena itu untuk mengisi waktu luangnya, salah satu yang beliau lakukan adalah
membersih-bersihkan TKP 8 ini. Baru siap merumput tadi Pak ya? Iya. Jadi supaya para peziarah enak datang kemari ya Pak, kalau bersih, nyaman mereka kemari. Itu ada kotak amal Pak ya? Iya. Tempo hari kotaknya ada yang membuang nih Pak. Iya. Oh berarti ini Pak Alisman pasang lagi ya? Iya. Iya. Isinya kapan diambil Pak? Kadang-kadang tengah hari ini, kadang-kadang sore. Ah iya. Jadi untuk jaga-jaga Pak, siapa tahu nanti masih ada juga yang usil tangannya. Iya. Tidak senang dengan Pak Alisman pasang kotak sumbangan, malah dibuangnya, isinya diambil. Mudah-mudahan peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Karena berapapun isinya itu sangat berarti bagi Pak Alisman. Karena sekarang beliau tidak bisa menggarap sawahnya, akibat sering dipanggil ke kantor polisi terkait kasus anak beliau Indra Septiarman atau Indra Dragon. Setelah selesai membersihkan rumput-rumput dan sampah-sampah di TKP 8, Pak Alisman pun pulang kembali ke rumahnya untuk istirahat karena masjid sudah terdengar mengaji, sebentar lagi masuk waktu zuhur.